Salam, salam jumpa untuk kita semua. Bersama-sama kita boleh merenungkan firman Tuhan. Hari ini Senin 25 September 2023 dalam firman Tuhan Kejadian pasal 27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Hari ini saya hanya membaca bagi kita ayat yang ke-28 dan 29 saja. Dan Bapak Ibu, Saudara-saudari semua boleh membacakannya di tempat masing-masing. Kejadian 27 ayat yang ke-28 dan 29 di dalam perikop Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema dalam bulan September adalah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tentu kita sudah tahu tentang keluarga Ishak. Esau dan Yakub adalah anak dari Ishak dan Ribka. Mereka adalah saudara kembar. Esau dan Yakub tumbuh menjadi dewasa dengan bakat dan talenta masing-masing. Esau gemar berburu, sementara Yakub memilih bercocok tanam dan beternak. Ishak, ayahnya, lebih mengasihi Esau dan sangat menyukai masakan binatang buruannya. Sedangkan Ribka menyayangi Yakub. Di masa tuanya menjelang ajalnya, Ishak akan memberikan berkat khusus kepada Esau sebagai anak sulung. Secara pribadi, Ishak memanggil Esau ke sisinya dan menyuruhnya untuk berburu, menyiapkan masakan dari hasil buruannya dan membawanya kepadanya. Dan kemudian dia akan memberkatinya. Ribka, ibunya, mendengar percakapan suaminya Ishak dan anaknya Esau. Dan secara diam-diam dia pun merencanakan bagaimana supaya berkat ayahnya Ishak jatuh kepada Yakub, anak kesayangannya. Ia mendesak anaknya Yakub supaya bersekongkol dengannya untuk menipu ayahnya Ishak untuk mendapatkan berkat ayahnya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya semua peristiwa yang terjadi antara Esau dan Yakub bukanlah sebuah kebetulan. Karena sebelum kedua anak itu lahir, Tuhan sudah berfirman kepada Ribka, ibunya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dalam Kejadian 25 ayat yang ke-23. Esau sebagai anak sulung tidak mengerti bahwa hak kesulungan merupakan janji Tuhan kepada seseorang. Esau memandang remeh hak kesulungannya ketika ia sendiri menjual hak kesulungannya demi semangkuk kacang merah. Dan saat Esau kehilangan berkat hak kesulungannya,
baru hatinya penuh penyesalan, penderitaan, amarah, dan ingin membalas dendam. Sehingga hidupnya tidak bahagia. Orang yang meremehkan hak kesulungan telah meremehkan janji Tuhan. Akhirnya, Yakublah yang berhak menerima berkat-berkat dari Tuhan. Bukan karena ia lebih baik atau lebih istimewa dari Esau, tetapi karena Tuhan berkenan kepada orang yang sangat menghargai janji-janjinya. Dan ia dengan berbagai cara yang dibantu ibunya untuk mendapatkan hak kesulungan atau berkat dari ayahnya, Ishak. Setelah Yakub menerima hak kesulungan, itu terbukti hidupnya benar-benar mengalami berkat Tuhan. Sebagaimana dalam ayat yang ke-27, 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Walaupun dalam perjalanan Yakub penuh dengan tantangan, rintangan, ia lari dan ia pun harus bekerja di rumah Laban. Tetapi berkat janji Tuhan nyata dalam kehidupan yang diterima. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cara yang tidak jujur tanpa disadari menjadi contoh buruk bagi kehidupan anak-anak jikalau dilakukan oleh orang tua. Mereka sendiri yang menanam akan bencana dalam keluarga. Kita dapat melihat bagaimana hubungan dan kasih orang tua kepada anak-anak yang tidak sama, yang membedakan satu dengan yang lain, yang memilih lebih mengasihi yang satu dibandingkan dengan yang lainnya. Sekali ada perselisihan, akan menimbulkan gesekan, persaingan, amarah, bahkan yang lebih parah terjadi perpecahan dalam keluarga tersebut. Sang kakak, di sini Esau, bahkan ingin membunuh adiknya Yakub. Sejak itu, tragedi dan kesulitan keluarga mulai muncul. Berkat Allah yang seharusnya sungguh-sungguh hadir sebagai rahmat Allah, malahan menjadi penyebab malapetaka, perpecahan, dan dendam. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar memahami bahwa keluarga adalah anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Sebagai orang tua, kita memperlakukan sama, mengasihi, merawat, mendidik anak-anak kita dengan ketulusan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, tanpa melihat kelebihan dan kekurangan anak kita, karena mereka merupakan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dan semua anak-anak kita memiliki keunikan, rencana Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Dan demikian pun kita harus memahami dan peka dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan pernah kita meremehkan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melakukan dalam kehidupan kita yang terbaik bagi keluarga, bahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, pun dalam keluarga kita. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan Allah atas kebenaran firman Tuhan yang sudah bersama-sama kami dengarkan. Biarlah kami dengan tetap setia ada di dalam Tuhan, menjalani akan kehidupan kami dalam peran dan tugas kami, baik di tengah-tengah keluarga sebagai orang tua maupun kami sebagai anak. Dan kami percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, seturut dengan kehendak-Mu, biarlah setiap langkah hidup kami dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin.